Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang keenam, yaitu berlaku ihsan atau meraih kasih sayang Allah dengan ihsan atau kebaikan. Apa itu ihsan? Nah, kita akan membahasnya ya. Apa itu ihsan? Pengertian ihsan itu dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja atau fi'il dari bahasa Arab, yaitu hasuna yahsunu hasanan, yang mana artinya adalah baik, kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya, maka menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya adalah memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ketika beliau berkata, qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, kamu beribadah kepada Allah itu seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Nah, fa illam takun yarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seakan-akan Allah itu yang melihat perbuatan kita. Jadi ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas sepenuh hati, hanya mencari ridha Allah semata, baik itu berupa ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Berikutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini membahas tentang ihsan itu sendiri. Bagaimana ihsan? Ihsan itu harus seperti apa, ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum inna qalilan minkum wa antum muridun. Berikutnya yaitu tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam ayat di atas Allah itu mengingatkan kepada Nabi Muhammad atas janji dari Bani Israel itu sendiri, yang mana harus memenuhi janji mereka, yaitu bahwa mereka itu tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana itu merupakan amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah yang mana Allah menciptakan manusia. Sesudahnya Allah menyebutkan hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat atau kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka, yaitu kerabat keluarga. Kemudian Allah menyebutkan hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim, orang miskin. Allah mendahulukan menyebutkan anak yatim daripada orang miskin, karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim kan mereka masih kecil dan belum sanggup untuk itu. Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin, Allah memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Nah, macam-macam ihsan. Ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada sesama manusia, ada ihsan kepada binatang, ada ihsan kepada alam sekitar. Yang pertama yaitu ihsan kepada Allah. Apa itu? Bagaimana cara kita ihsan kepada Allah? Yaitu berlaku ihsan dalam menyembah dan juga beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Harus sebaik mungkin dalam beribadah. Ada dua macamnya, ya. Ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Keadaan inilah
yang mana itu keadaan merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi. Karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, ya, mengharapkan, kemudian punya rasa kerinduan kepada Rabb-nya. Dia menuju dan berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu melihatnya. Nah, kondisi ini lebih rendah daripada tingkatan yang sebelumnya tadi. Ya. Karena sikap ihsannya itu bukan lagi didorong oleh kerinduan atau kebutuhan atau harapan yang besar kepada Rabb-nya, akan tetapi didorong oleh rasa diawasi, takut akan hukuman dari Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kita ihsan kepada Allah adalah dengan dua cara tersebut, beribadah dengan ihsan. Yang berikutnya ihsan kepada kedua orang tua. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan yang lain mungkin ya, bukan di sini. Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka, ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, alla ta'budu, janganlah kamu menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya, kecuali menyembah Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara, ketika dia itu sudah saat usia senja dalam pemeliharaanmu, ahaduhuma aw kilahuma, salah satu dari mereka atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah kalian mengatakan perkataan uffin, ya, membantah seperti itu. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak mereka keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu ketika berhadapan dengan keduanya dengan penuh kasih sayang, minar rahmati. Jadi harus kita rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua, minar rahmati, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Tuhanku, dan katakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka itu mendidikku di waktu kecil. Nah, itu cara kita untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sudah jelas di situ perintahnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Caranya apa? Dengan tidak berkata dengan tidak membantah, dengan tidak membentak, dan berkata-kata yang baik. Ihsan apa lagi selain itu? Nah, di sini ada banyak ya. Yang pertama yaitu ihsan kepada kerabat karib. Bagaimana cara kita untuk ihsan kepada mereka? Yaitu menjalin hubungan dengan baik, ya, tidak memutus hubungan silaturahmi. Nah, ya, dengan cara berhubungan baik, tidak saling membenci, tidak saling iri dan dengki, tetapi saling membantu, apalagi itu adalah kerabat karib, saudara dekat. Sesama muslim pun itu adalah kerabat. Sudah pernah kita pelajari di kelas 1 ya. Ada ukhuwah islamiyah sesama muslim, ukhuwah watoniyah sesama bangsa, ukhuwah ubudiyah sesama ciptaan Allah, dan lain sebagainya. Banyak ya. Jadi sesama kerabat kita hendaknya menjalin hubungan dengan baik dan tidak boleh memutus tali silaturahmi. Yang berikutnya yaitu ihsan kepada anak yatim. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mendidiknya atau memelihara hak-haknya, atau tidak mengambil haknya dengan cara yang batil. Jadi ketika itu memang hak dari anak yatim, alangkah baiknya kita tunaikan dengan baik. Lebih-lebih kita mampu untuk membiayai mereka atau mendidik mereka. Seperti itu ya, anak yatim. Insyaallah ketika itu kebaikan akan kembali pula kepada kita sebuah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi tidakkah suatu kebaikan itu akan dibalas pula dengan suatu kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan.
dalam Quran surat Ar-Rahman ya. Kemudian ihsan kepada fakir miskin. Bagaimana cara kita berbuat ihsan kepada mereka? Yaitu dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka membutuhkan, di saat mereka mengalami suatu kesulitan. Jadi itu wajib kita untuk membantu fakir dan juga miskin. Yang berikutnya yaitu ihsan kepada tetangga dan juga tamu. Oh, penting juga ya Bu itu ya, sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah pernah berkata, la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman seorang mukmin, seorang hamba Allah, la yuhibbu li jarihi, ketika dia tidak mampu mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi penting untuk kita berlaku ihsan kepada tetangga maupun tamu yang datang. Maka dari itu ketika kita punya tetangga, kita punya tamu, haraplah dijamu dengan sebaik mungkin, diperlakukan dengan sebaik mungkin. Apapun yang kita miliki itu yang paling baik yang kita berikan ya. Bukan yang buruk yang kita tidak sukai itu malah diberikan kepada tetangga, kepada tamu, sehingga enak dipangan dewe. Nah, seperti itu salah ya. Yang kemudian ihsan kepada sesama manusia. Bisa contohnya yaitu karyawan atau pekerja. Kalau dalam buku yang kita pakai ya, di situ adalah karyawan atau pekerja. Di mana karyawan atau pekerja itu kan sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Sudah selesai kewajibannya, maka kita sebagai orang yang menyewa pekerja tersebut hendaklah sesegera mungkin menunaikan hak-hak mereka ya. Jadi diibaratkan jangan sampai kita membayar upah mereka itu ketika keringat mereka itu sudah kering. Nah, maksudnya apa? Sesegera mungkin. Ketika sudah selesai kewajibannya, sudah dilaksanakan kewajiban mereka, maka haknya pun juga seharusnya kita segerakan untuk kita keluarkan. Nah, supaya sama-sama tidak membebani atau tidak memberatkan. Yang terakhir yaitu ihsan kepada binatang dan juga alam sekitar. Bagaimana caranya Bu ihsan kepada binatang? Ya, dengan cara memberi makan ketika ia lapar, mengobatinya ketika ia sakit ya, tidak menyiksa mereka, menyembelihnya dengan cara yang baik dan melafalkan itu lafal Allah. Nah, ya, tidak menyiksa itu penting itu ya. Jadi ketika kalian itu menyiksa mereka dengan cara memperkerjakan hewan, itu juga menyiksa itu ya. Jadi itu tidak boleh. Caranya kita untuk berlaku baik kepada binatang adalah seperti itu. Ketika piaraan ya kita beri makan ketika lapar, kita obati ketika sakit. Ketika itu bukan hewan piaraan, artinya harus kita bebaskan. Tidak boleh kita kurung, seperti itu ya. Yang berikutnya ihsan kepada alam sekitar. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi khalifah di muka bumi yang sesungguhnya dengan cara menjaga kelestarian alam tersebut. Jadi harus dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan, tetapi harus dimanfaatkan alam tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Pemimpin manusia itu adalah pemimpin di muka bumi, makanya kita harus menjaga. Terakhir yaitu hikmah berlaku ihsan. Yang pertama yaitu mendapat balasan kebaikan dari orang lain, karena kebaikan yang dikerjakan akan berbalas kebaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi surat Ar-Rahman ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi sebuah kebaikan itu tidak akan dibalas apapun kecuali adalah kebaikan pula. Pasti kebaikan akan pasti dibalas kebaikan. Meringankan beban kehidupan karena manusia membutuhkan orang lain dalam melangsungkan hidupnya. Nah, ketika kita berlaku ihsan, kan kita sesama manusia itu saling membutuhkan. Itu ketika kita membutuhkan, kita pun akan dibantu oleh orang lain. Yang ketiga yaitu mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan yang dikerjakan akan menjadi stimulus bagi orang lain yang melihat atau orang yang mendapatkan kebaikan. Nah, kalau kita bisa mencontohkan, orang lain pun akan ikut. Nah, jadi dijadikan sebagai stimulus.
Seperti itu. Yang terakhir yaitu mengeratkan silaturahim, karena dengan berbuat baik kepada orang lain akan menjadikan hubungan keduanya adalah semakin dekat. Begitu saja materi yang saya sampaikan kali ini, akan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.